Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu bersama saya di Hobi Motor Channel. Di sini adalah episode atau vlog pertama kami. Jadi di sini kita udah dapat unitnya apa? Ada di belakang saya. Yuk kita lihat. Nah ini dia unitnya teman-teman. Bukan yang ini ya. Kalau yang ini bukan unit. Ini binatang ini. Binatang sindul namanya. Dul, sana dulu dulu. Atau mau duduk sini dulu. Nah di sini udah ada Yamaha X-Max 250 cc. Yang mana ini keluaran dari Yamaha. Mungkin untuk kalian nggak asing lagi ya. Sebenarnya ini kami membahas ini udah banyak sih sebenarnya yang bahas. Jadi di sini kami itu lebih membahas ke worth atau enggaknya sih untuk membeli X-Max di tahun 2023 ini. Yang mana ini adalah X-Max tahun 2017. Mungkin umurnya udah mau 6 tahun ya. Tapi ini kita alhamdulillah dapat dengan kondisi yang baik sih menurut kami. Jadi di sini kita dapat itu di kilometer masih 8.000 dengan harga yang sudah affordable banget. Nah, jadi teman-teman Yamaha X-Max ini kapasitas mesinnya itu sekitar 249, sekian cc kalau nggak salah. Dengan horsepower 22 dan torsi 24 Nm. Yang mana kalau menurut saya tuh kalau kita lihat di atas kertas itu lebih dari cukup sih kalau buat cruising di perkotaan atau misalnya kita ke luar kota atau kita touring. Jadi untuk Yamaha X-Max ini cocok banget untuk kalian yang suka perjalanan jauh. Misalnya kalau kalian touring sama teman-teman, ada yang pakai moge. Jadi kalau kalian ada temannya pakai moge, kita pakai X-Max. Jadi kalau misalnya kita touring sama mereka tuh bisa gantian gitu pakai motor ini. Jadi nggak capek guys, nggak pegel. Jadi teman-teman, kalau untuk kondisinya sendiri kami dapat nih sebenarnya standar. Cuman di sini ada beberapa part yang udah kami ubah untuk mendukung penampilan dan untuk mendukung fungsinya juga. Yang mana itu sangat mendukung untuk keamanan dan kenyamanan berkendara. Di sini itu kami sudah ada beberapa part yang kami modif, mungkin di episode berikutnya akan kita bahas. Nah, jadi guys, kalau menurut opini pribadi saya ya, motor ini tuh gede banget guys. Jadi kalau sama moge itu nggak kalah sih kalau secara dimensi. Dan motor ini itu udah dilengkapi dengan fitur rem ABS serta traction control. Jadi kalau misalnya jalan licin-licin dikit ya nggak usah takut ngegas lah, becek-becek dikit nggak apa-apa. Terus ini juga jarak sumber rodanya panjang banget guys. Kalau untuk ukuran Matic ini sekitar 1500 milian gitulah. Jadi kalau misalnya jalan tuh anteng. Dan kalau menurut saya ya, karena bobot saya lumayan sekitar 80 kilo dengan tinggi 180. Kalau untuk manuver-manuver disertai dengan ya kalau kita nikung balik-balik badan gitulah, pakai berat self weight gitu, nggak terlalu gimana ya, nggak terlalu berat sih. Menurut saya masih lincah-lincah aja gitu. Karena sebelumnya saya juga menggunakan NMAX dan lincahnya tuh kalau dibilang mirip-mirip enggak, tapi sebenarnya lumayan juga untuk ukuran motor segede ini. Dan konsumsi BBM-nya jangan khawatir guys. Jadi ini tuh lumayan irit. Kemarin aja kita sempat, sorry ya, karena kita belum pakai mic, jadi masih banyak suara yang masuk ke filter. Lanjut guys, jadi untuk konsumsi BBM lumayan irit. Kita itu dapat di 31 km kalau nggak salah. Kita sempat jalan sekitar 50 km-an. Nah kalau untuk dalam kota sendiri ini mungkin kita sempat kemarin dapat tuh sekitar 28 sampai 29,1 km per liter. Ini contohnya ya guys. Kalau misalnya posisi duduk kalian itu seperti apa? Kalau saya tingginya 180 itu seperti ini. Ini posisi standar 2 ya. Kalau untuk standar 2 sih kaki sih masih jinjit. Tapi coba kita lepas standarnya. Nah guys, kalau misalnya duduk agak belakang, itu kalau pakai sepatu gini nggak jinjit sih. Kalau kalian mau lebih aman dan nggak mau jinjit, ke depan dikit. Nah duduknya kayak gini. Nah jadi teman-teman, gak usah lama-lama, kita coba lihat video test ride-nya. Yuk.
kita. Nah itu video test ride-nya teman-teman. Maaf kalau misalnya hasil visual dan audionya masih tidak memuaskan ya. Jadi masih banyak suara angin gitu dan informasinya kurang lengkap. Mudah-mudahan channel kami ini akan berkembang dan terus memberikan manfaat serta informasi bagi teman-teman yang suka motoran. Bulannya teman-teman, untuk teman-teman yang suka jalan jauh dan pengen nyaman, nggak pegel, terus untuk motornya yang powernya lumayan, torsinya juga yang nggak kecil-kecil amat, untuk ukuran Matic, menurut saya sih ini worth banget sih motor ini. Dari segi looks, dari segi kenyamanan, dari segi fitur juga udah lumayan. Kalau kita lihat dari harganya yang sekarang sudah affordable, di bawah 50 juta tergantung daerah kalian masing-masing ya. Mungkin dari 38 sampai 50 atau up mungkin kalau memang misalnya partnya sudah ada yang modif, mulai dari standar sampai dengan head-on. Tapi kalau menurut saya pribadi, saya suka banget motor ini. Udah beberapa minggu dipakai, itu enak banget guys. Jadi nggak nyesal deh belinya. Dan kalau dari segi model ya mungkin saingannya itu mungkin ada Honda Forza. Dan menurut saya kalau Honda Forza itu memang motornya keren banget, ganteng banget. Cuman kalau dari segi harga itu masih jauh lebih mahal ketimbang X-Max ini. Jadi untuk kalian yang ya misalnya seneng touring bareng moge-moge tapi nggak mau pegel, terus kalian yang punya teman-teman moge, kalau misalnya touring dengan motor X-Max ini juga ketika nanti teman yang pakai moge itu pegel, dia bisa tukar sama motor kita, dan kita juga dapat nilai plus, kita juga bisa dapat ngerasain moge-moge teman kita. Ya begitulah teman-teman, semoga referensi dari kami hobi motor ini dapat menginspirasi teman-teman semua. Baik, dari kami dari hobi motor, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami pamit, gas terus.